Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Senang sekali Selamat petang, Mbak. saya bisa bertemu lagi dengan kalian. Eh, Sekali lagi bertemu di dunia maya. Meski begitu, kita tetap bersemangat untuk menuntut ilmu. Hari ini kita melanjutkan kuliah tentang pengantar jurnalistik dan jurnalistik online, ya, Introduction to Journalism and Online Journalism. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Semoga perkuliahan di petang ini pukul 6 ini berjalan lancar, tidak ada kendala masalah teknis, ya, seperti ada koneksi yang tiba-tiba rewel atau mungkin peralatan rusak atau tiba-tiba baterainya ngedrop, ya. Dan semoga, dan yang lebih penting lagi adalah apa yang kita lakukan di petang ini mendapat ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang bermanfaat ini yang tentu kalian cari di LP3 ini adalah menjadi bekal kalian, khususnya nanti kalau kalian berkarya, ya, untuk mengisi kemerdekaan, ya. Hari ini hari pahlawan, ya. Oke, berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang pertemuan-pertemuan sebelumnya atau mungkin masih terkait dengan jurnalistik. Kameranya nggak ada yang on ini. Absen key-nya belum keluar, Pak. Di refresh saja. Di refresh. Ada Masih yang nggak keluar, Pak. Hah? Sebentar. Punya saya kok lemot yang Google Classroom-nya. Oh ya, oke. Harusnya bisa ini. Oke, saya langsung aja tidak buat secara schedule. Sebentar kok lemot tiba-tiba. Udah Pak, udah keluar Pak. Oh, sudah keluar ya? Oke, ha. Oke, ada yang mau ditanyakan? Untuk tugas yang kemarin tentang membuat jurnalistik televisi, saya apresiasi sama karyanya Ivan. Sudah lihat karyanya Ivan? Lebih perfect lagi, Van, pakai mic, Van. Mic-nya apa itu dipasang di sini, apa? Di kerah baju atau dekat dengan mulut, jadi suaranya lebih jelas lagi, ya. Nggak ada mic-nya, Pak, masalahnya. Mic itu loh, mic-nya HP kan ada kan, kadang-kadang HP diberi apa itu earset itu. Oh, headphone, headset itu. Itu bisa. Itu, Pak, headsetnya pecah, Pak. Oh gitu. Atau kalau enggak, kamu ngerekam pakai dua HP, ya, yang dilakukan mahasiswa kampus sebelah itu pakai dua HP. Jadi HP yang satu buat merekam suara diletakkan di saku, ya, di saku. Jadi audio recording dimasukkan di saku. Kemudian HP yang satu untuk video. Nanti kemudian hasilnya audio sama video digabung. Cuma yang video ini audionya dimatikan. Sedangkan yang audio ini yang pakai audio dari recording tadi, ya. Cuma nanti mungkin akan agak kesulitan, yaitu apa namanya, ngepaskan antara mulut dengan suara ini mungkin agak susah. Tapi trik-triknya itu bisa dimulai dengan keplokan, ya. Jadi misalnya 1 2 3. Nah, kayak gitu. Nanti pas tangan keplok gini, nanti antara gambar dengan suara pas dimulai di titik 0, kayak gitu. Itu ada yang bilang triknya kayak gitu, pakai tepukan. Jadi tangannya mengepuk, terus kemudian suaranya juga terdengar bertepuk. Nah, itu disamakan. Kalau enggak nanti
bibirnya itu kayak lihat film yang didubbing itu nggak pas gitu. Ya, itu. Ada yang ditanyakan? Nah, saya kepinginnya sebenarnya kalian mengerjakan tugasnya itu seperti kayak Ivan, ya. Seperti itu. Jadi yang saya minta itu adalah video paket, ya. Mungkin hampir mirip dengan Ivan itu Hilda. Ya, cuma Hilda itu justru depannya harusnya pakai kayak Ivan itu ada hostnya. Tapi nggak tahu, Hilda mungkin malu jadi nggak ada host. Kan bisa pakai siapa? Adikmu kan juga bisa, Hilda. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, hari ini kita lanjutkan tentang jurnalistik radio. Nah, ini ya, kemarin jurnalistik televisi, hari ini kita lanjutkan dengan jurnalistik radio. Wah, kalian pasti sudah bisa menebak. Wah, paling nanti bikin tugasnya adalah bikin berita radio. Tapi kepinginnya saya nggak memberi tugas dulu, ya istirahat dulu. Nanti kalian saya beri tugas saat jurnalistik online, ya. Saya pikir kalau kalian sudah bisa membuat jurnalistik televisi, otomatis bisa jurnalistik radio, ya lebih gampang sebenarnya, karena radio hanya suara. Namun bagaimanapun juga media radio dan media televisi berbeda, ya seperti yang kita pelajarin hari ini. Maka bagaimanapun juga ya tentu ya harus dipelajari kekhasannya. Oke, kita lanjutkan. Jurnalistik radio. Radio apa dan bagaimana? Ya. Kalau kita lihat misalnya kita datang ke stasiun radio, kemarin ada ya nggak tugasnya ke stasiun radio di mata kuliah apa itu, strategic advertising, ada nggak ya? Kalau nggak salah ada yang Tita, Pak, kalau nggak salah. kelompoknya Tita ya. Kemana Tita? Radio apa? Radio apa, Pak? Kan Saya lupa, Pak. kemarin itu ada yang ke TV, ke TVRI kalau nggak salah, kelompoknya siapa itu? Adi ya. Saya Pak. Kelompok saya, Pak. Oh, iya. Aku nanti aku loh. Terus kemudian ada TV ya kan. Jadi ke Jawa Pos Pak. Siapa sih? Ya itu. Padahal itu udah tak kasih kontaknya orang Jawa Pos itu Pak. Terus kemudian ada yang harusnya juga radio ya. Kalau makanya sebenarnya saya memberi tugas itu kalau kalian sungguh-sungguh ya gunanya seperti ini. Nggak hanya mulai dari gambar. Ini dikira-kira Pak, ya, tapi kalau kalian melihatnya itu malah syukur-syukur mungkin ketika datang ke sana terus kemudian penyiarnya ini dari mana ini, ayo wawancara sebentar ya, kadang-kadang begitu kan. Nah, ini contoh kalian lihat seperti ini menurut saya stasiun radio yang modern ya, kayak saya lihat di Radio Surabaya seperti ini ya, hanya satu meja gitu ya, kemudian komputer tapi bukan laptop ya, tapi komputernya itu yang tipis gitu ya, jadi CPU-nya ya di LCD-nya ya, terus kemudian mixer ya kayak gini. Jadi kalau zaman dulu nggak kelihatan kakinya, jadi kayak sebuah besar, ini sekarang kayak apa ya, kayak meja biasa, dan mixernya juga kecil sekali ya, jadi mungkin hampir seperti ini ya. Terus kemudian ada kursi-kursi di depannya, itu adalah kursi untuk tamu kalau dilakukan talk show ya. Yang saya lihat agak modern itu yang di Radio Surabaya itu penyiarnya sudah pakai mic yang apa ya, yang kayak pilot gitu ya, jadi suaranya sudah nyambung dengan headphone-nya ya. Jadi sudah nggak pakai yang kayak gini. Ini kan mic-nya masih pakai stand ya, masih pakai pemegangnya dan bisa digerak-gerakkan ya. Nah, itu biasanya yang kayak gitu itu untuk untuk tamunya ya. Tapi yang saya lihat di tamunya pun juga pakai gini semua kalau di Radio Surabaya ya. Jadi mic yang model stand kayak gini sudah nggak ada sekarang ya.
sudah kayak apa itu. Kalau kalian mungkin datang di beberapa masjid itu ustadznya yang ceramah itu sekarang sudah nggak pakai mic gitu, sudah modelnya kayak pilot gitu, kecil gitu ya. Jadi lebih praktis lagi. Apa kelebihan dan kekurangan radio? Ya, oke, kita lihat sekarang ya, radio ya. Radio itu sekarang kalau kita lihat itu ada sebenarnya kalau dari gelombangnya itu ada dua, yaitu gelombang FM dan AM ya. Ini yang terkenal ya, yang kita tahu di masyarakat. Kalau orang mengatakan kalau FM itu stereo, sedangkan AM itu mono ya. Tapi zaman dulu radio itu masih AM ya, FM itu teknologi baru. Bedanya apa ya, karena suara tadi stereo itu orang kemudian beralih ke FM ya. AM sebenarnya masih eksis ya. Kalau nggak salah radio apa itu yang masih AM, Camar radio apa itu sekarang sudah mungkin nggak jarang didengerin. Meskipun saya pernah iseng masuk ke AM juga masih eksis, tapi nggak tahu sudah berapa banyak orang karena suaranya mono ya. Jadi kalau mono, kalau lagu itu kurang merdu ya, gitu ya. Jadi sekarang semua beralih ke FM. Jadi bedanya FM dan AM itu cuma kualitas suara sih sebenarnya. Kenapa kok bisa ada stereo sama nggak stereo ya, mungkin di masalah di teknis untuk penyampaian. Kemudian ada radio SW ya, ini juga masih terkait dengan gelombang ya, dalam bentuk gelombang ya, FM, AM, SW ini berkaitan gelombang. Kalau SW ini dari luar negeri ya, jadi dipancarkan dari misalnya dari Jepang, dari Eropa, dari BBC, dari Jerman, dari Australia. Lupa Yusuf bisa tak? Nggak tahu ya. Kenyataannya saya dulu masih kecil juga, masih remaja gitu, masih siswa gitu ya, sering mendengarkan radio luar negeri ya. Memang radionya khusus ya, di situ tulisannya SW ya. Supaya lebih bagus lagi kita masang anten di luar ya. Saya memasang anten di luar, kemudian saya diberi kabel. Kalau pas lagi SW itu saya sambungkan di radio, itu lebih jelas lagi ya. Suaranya memang kualitasnya lebih rendah dibanding AM. AM aja sudah lebih rendah dibanding FM. SW ini di bawah lagi. Tapi enaknya kita bisa menangkap radio yang memang bukan untuk kita ya, tapi memang di saat-saat tertentu mereka membuat siaran khusus untuk kita ya, siaran Indonesia. Dan yang dulu saya ikutin itu karena ingin belajar bahasa asing. Jadi kalau misalnya saya radio Australia, dengarkan radio Australia, ingin belajar bahasa Inggris ya. NHK itu saya ingin belajar bahasa Jepang, Deutsche Welle itu ingin belajar bahasa Jerman, BBC ingin belajar bahasa Inggris ya. Di luar itu yang sekarang ya, di luar itu kita anggap saja radio analog ya. Sekarang yang terbaru adalah radio digital ya. Saya setiap hari pasti dengarkan radio. Tapi radionya sudah bukan radio ya. Kebetulan radio saya ini rusak sebenarnya, nggak tahu ya. Saya bawa ke servisnya itu sudah menyerah, ini sudah nggak ada mas. Suku cadangnya, saya punya radio lagi, saya nggak juga bisa ya. Jadi sekarang itu saya dengarkan radio tapi digital ya, ini menggunakan internet ya. Nah ini luar biasa sebenarnya, kualitasnya stereo ya, tapi radionya jauh di sana. Seperti saya rutin kadang-kadang mendengarkan radio Delta FM Jakarta, radio MG FM Bandung, bahkan saya mendengarkan radio dari Selandia Baru ya, itu sama radio Australia. Jadi lagunya khusus muter lagu-lagu enak, tapi zaman-zaman dulu kita bisa milih radio tahun 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an atau yang sekarang ya. Radio khusus hanya menyetel lagu-lagu itu tanpa ada iklan, tanpa ada suara penyiar gitu ya. Itu apa namanya? Top 40 atau apa ya. Itu radio digital ya. Dan kadang-kadang saya mendengarkan radio itu lewat yang kayak gelombang video ya, kayak video.com ya. Nah, radio siaran ya, radio itu terdiri dua, siaran dan penyiaran. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara atau gambar, suara dan gambar atau berbentuk grafis, karakter baik yang bersifat interaktif atau tidak dapat terima melalui perangkat menerima siaran. Tentu siaran yang dimaksud dengan radio ini adalah siaran yang menggunakan suara ya. Sedangkan penyiaran itu adalah kegiatannya, yaitu kegiatan pemancar luasan siaran
melalui sarana pemancar atau sarana transmisi di darat, laut, atau antariksa dengan menggunakan frekuensi radio melalui udara, kabel media lain yang dapat diterima oleh pemirsa. Gampangannya siaran itu adalah pesannya, jadi lagunya, beritanya, ya, talkshow-nya. Sedangkan penyiaran ini kegiatan ketika memancarkan siaran tadi. Ini sejarahnya, ya. Siaran radio melalui pendekatan apa saja terkait dengan konten siaran radio, ya. Nah, untuk pendekatan jurnalistik nilai berita, radio menggunakan pendekatan seperti ini. Yang pertama sebenarnya hampir sama sih sebenarnya, karena itu makanya sejak awal kan kita belajar jurnalistik, karena pada dasarnya jurnalistik itu semuanya sama, termasuk nanti kita belajar jurnalistik online juga sama, ya, cuma nanti ada berbeda penekanannya. Contoh yang sudah saya sampaikan bahwa yang dimaksud dengan sebuah berita yang baik, sebuah yang memiliki nilai berita tinggi apabila memiliki signifikan nilai kepentingan, ya. Contoh misalnya kalau sebuah peristiwa itu ada bukan di tempat atau yang berkait dengan target siaran kita, itu meskipun mungkin bagi kebanyakan orang penting, tetapi bagi yang di tempat itu nggak penting, ya. Contoh misalnya begini, di Jakarta misalnya di Jalan Jenderal Sudirman macet berat, ya, penting itu bagi orang Jakarta, tapi bagi orang Surabaya tidak penting, ya. Jadi signifikan sini pengaruh juga, ya, meskipun bisa saja mungkin orang Surabaya mau ke Jakarta, wah ini macet ini juga penting. Atau seperti sekarang yang peristiwa terjadi di Amerika, ada pemilihan presiden, ya, pemilu. Meskipun bagi kita bisa saja mungkin kepentingannya nggak terlalu penting, ya, bukan presiden kita yang milih itu kita, tapi sebagai negara besar mungkin kita juga penasaran juga, karena bagaimanapun pengaruh negara besar terhadap negara kita juga pengaruh, ya, atau ya sekedar ingin tahu aja. Kemudian kedua adalah magnitude, ya, besaran ini maksudnya adalah kekuatannya, ya, pengaruhnya berita itu, ya. Contoh misalnya kalau misalnya presiden mengeluarkan aturan di mana misalnya semua orang harus begini, ini kan sangat pengaruh, ya, ini pasti kekuatannya luar biasa, ya. Tapi kalau misalnya seorang Pak RT membuat keputusan apa, itu ya besar ada, tapi magnitude-nya nggak terlalu besar. Kemudian timelines, ya, atau kebaruan. Semakin baru semakin bagus, ya. Kalau beritanya lama, kejadiannya lama, tapi kemudian mau disampaikan, ya bisa aja, tapi semakin baru semakin bagus, istilahnya up to date, ya. Maka kenapa kayak misalnya koran itu umurnya pendek, ya, misalnya pagi orang masih mau beli, agak siang itu sudah merasa basi, padahal belum dibaca beritanya tapi sudah merasa basi, aneh, ya. Gitu. Kemudian berikutnya proximity, yaitu tadi yang hubungannya dengan pemirsanya atau subjeknya, yaitu kedekatan. Kalau misalnya radio Surabaya sangat dekat dengan orang Surabaya, suara Surabaya sangat berpengaruh bagi orang Surabaya. Tapi misalnya, ya, orang Pasuruan bisa mendengarkan suara Surabaya pun, ya, memang bisa, ya. Kalau nggak salah suara Surabaya itu sampai Probolinggo masih bisa mendengarkan kalau arah timur, kalau arah barat itu sampai Kediri kalau nggak salah masih bisa. Namun orang sudah mengalihkan gelombangnya, ya, kecuali mungkin orang Surabaya yang dalam perjalanan keluar kota atau orang luar kota yang mau ke Surabaya dan biasa mendengarkan radio Surabaya, ya. Tapi kedekatan ini penting karena kalau nggak ada kaitan dengan saya juga ngapain, ya. Ada banjir di mana gitu, ya, bagi saya memang gue pikirin, ya. Ya, tapi kalau banjir di dekat-dekat kita, apalagi kita, wah, ya, kita pikirin, ya. Kemudian berikutnya adalah prominence. Prominence ini adalah keterkemukaan, artinya terkemuka, ya. Terkemuka itu artinya ya menonjol, ya, entah tokohnya menonjol, ya. Tadi sudah saya sampaikan misalnya seorang presiden memberikan keputusan sama seorang nggak mau membandingkan, ya, bukan merendahkan, ya, misalnya Pak RT gitu, ya,
Ini sudah berbeda ketermukaannya ya, keterkemukaannya ya. Kemudian berikutnya human interest ya. Kalau human interest ini mungkin masih selalu bisa up to date ya, artinya meskipun kadang-kadang peristiwanya di negara sana tapi orang masih suka ya. Contohnya saya lihat yang di televisi itu yang berita-berita sebangsa apa itu? Acara apa yang di televisi itu yang yang potongan-potongan dari YouTube itu. Pernah dengar On the nggak? spot. On the spot. Itu rata-rata beritanya human interest itu ya kan. Tapi orang seneng karena itu, dan hampir nggak Indonesia, itu hampir banyak di luar negeri, tapi human interest ya, sentuhan manusiawi. Ya, jadi itu contoh ya. Teknis keradioan, jurnalistik radio adalah proses produksi berita dan penyebar luasnya melalui media radio siaran ya. Jurnalistik radio adalah bercerita. Nah, ini bedanya ya. Karena radio adalah media audio, radio adalah media audio, hampir sama ya suaranya ya. Maka ketika menyampaikan ini kesan, tekniknya harus seperti storytelling ya, gampangannya kayak dulu waktu kita kecil ya kalian seperti itu ya. Kalian kecil waktu mau tidur nggak bisa tidur gitu, kita bunda, ayo bunda ceritakan gitu ya kan. Nah ini ya, terus kemudian anak-anak siap, terus kemudian mak atau bunda atau mungkin ayah ya cerita dongeng kayak gitu. Dan ketika kita dongeng kita membayangkan maka namanya storytelling ya, menceritakan atau menuturkan sebuah peristiwa masalah dengan gaya percakapan, conversation ya, bercakap seperti itu. Dan itu kita bayangkan ya, karena gak ada gambarnya. Kalau TV enak, film enak, gak usah dibayangkan. Oh kayak gini ya, cantiknya kayak gini ya. Oh misalnya contoh, ketika dulu waktu masih kecil, ketika saya membaca sejarah Mesir kuno gitu, ada ratu Mesir namanya Cleopatra gitu, cantiknya seperti ini. Saya bayangkan cantiknya apa. Tapi ketika lihat film-film yang ada gitu, cerita tentang siapa namanya Cleopatra, cantiknya seperti ini. Wah ini kok cantik, wah ini baru ini ya, karena bisa saja mungkin persepsinya berbeda. Tapi kalau dengan model storytelling ini, setiap orang anggap cantik, semuanya pasti akan punya standar cantik masing-masing ya. Oke, fungsi dasar radio ya. Fungsi dasar radio tentu adalah sebagai social responsibilities, yaitu adalah meningkatkan kesejahteraan non fisik masyarakat di sekitarnya, bisa menambah wawasan, sosial kontrol, pemberi informasi, pendewasaan masyarakat dan lain-lain ya. Jadi fungsi dasar radio awalnya adalah sebagai social responsibility ya, CSR ya, kayak gitu ya. Jadi lebih ke arah lebih ke arah mulia sih sebenarnya. Jadi bagaimana meningkatkan kesejahteraan, tapi yang meningkatkan kesejahteraan ini bukan secara fisik ya. Jadi misalnya tambah pinter ya, misalnya contoh kayak saya tadi saya ceritakan bahwa saya waktu kecil mendengarkan radio untuk belajar bahasa asing misalnya, dan memang ada pelajaran bahasa asingnya, ini kan tambah pinter. Ya, kemudian tambah wawasan ya kan, diceritakan misalnya acara-acara talk show ya, ketika mengangkat sebuah tema, para pembicaranya ini kan sudah ahli, jadi mereka menceritakan ilmunya dan kita tahu begitu ya. Bahkan kalau kemudian kita penasaran ada sesuatu yang ingin tanyain, kita bisa telepon, atau sekarang lebih canggih kita bisa WA ya. Saya sering sekali berkomunikasi pakai WA. Bahkan beberapa radio seperti Radio Surah Muslim itu ada versi live-nya lewat YouTube ya, streamingnya ya. Saya kadang-kadang bertanya lewat chattingnya, live chatnya ya di situ ya, dan saya bisa tahu. Lupa itu berarti radio kayak televisi ya. Ya bukan yang apa yang dibicarakan, tapi minimal sekarang kita tahulah penyiarnya seperti apa gitu. Kalau ada tamu seperti apa. Kalau dulu kan mungkin ketika ada tamu terus kita membayangkan suaranya gini nih kayak apa ya, cantik kak, ganteng kak gitu. Sekarang dengan digabungkan dengan media visual, yaitu kayak YouTube gitu ya, streaming gitu, kita seneng gitu ya.
memang tidak semua ya. Kalau radio Surabaya 24 jam ya pakai apa namanya kamera CCTV. Kalau suara Muslim itu di program-program tertentu, tapi tampilannya lebih bagus ya karena dia menggunakan konsep YouTube dan tampilannya lebih bagus ya. Kalau yang radio Surabaya itu nggak ada namanya videographer, kalau istilahnya di radio Surabaya Muslim itu ngambilnya dari CCTV dan CCTV-nya dipindah-pindah kamera 1 kamera 2 gitu. Jadi kualitasnya juga kurang bagus dan kemudian nggak ada keterangan-keterangan ya. Tapi kalau di apa namanya di Surabaya Muslim itu benar-benar kayak kita melihat di televisi. Jadi misalnya contoh, anggap saja ya sebuah acara misalnya ada pembacaan ayat suci gitu ya. Dibacakan, ada terjemahan, itu langsung di YouTube-nya itu langsung dikeluarkan juga ayat Al-Qur'annya, ada terjemahannya gitu. Kemudian kalau misalnya iklan gitu ya ada yang versi videonya keluar gitu gambarnya ya gitu. Jadi keluar, kalau di radio keluar suaranya, di YouTube-nya keluar gambar dan suaranya. Jadi lebih bagus, jadi benar-benar kayak televisi. Tapi kalau di Suara Surabaya hanya sekedar CCTV, tapi enaknya 24 jam. Sedangkan kalau Suara Muslim hanya di program-program tertentu. Oke, kita sekarang akan lihat lagi ada media, kemudian pesannya disampaikan ke masyarakat ya. Terus kemudian masyarakat mendapatkan manfaat ya. Jadi dari radio, media menyampaikan tadi itu pesan ya. Pesan itu bisa informasi ya, kayak kemacetan, atau mungkin bersifat pendidikan ya, kayak tadi itu belajar bahasa asing, atau hiburan yang banyak hiburan ya kayak misalnya memutar lagu, banyolan, talkshow yang lucu-lucu ya. Kenapa saya suka Radio Delta FM itu ya, ini lebih banyak hiburannya, lagu-lagunya saya pas, seneng, sesuai selera saya terus kemudian penyiarnya ini juga lucu-lucu semuanya ya, mulai apapun di siaran apapun kayaknya penyiarnya harus suka ngocol, istilahnya ngocolan sekarang, lucu gitu ya. Terus kemudian masyarakat ya dapat itu, kemudian mendapatkan manfaat ya. Dari manfaat ini kemudian keluar apresiasi atau persepsi terhadap media atau radio tersebut ya. Oke, ini orang di dalam radio. Kemarin kalau nggak salah misalnya ketika kalian misalnya saya beri tugas, mungkin akan bertemu di salah satu ini ya. Yang pertama adalah program director ya. Program director ini adalah orang yang mengatur program ya. Ini biasanya langsung dipegang sama stasiun radio ya. Karena ada beberapa radio yang sifatnya bukan independen ya, tetapi merupakan kayak radio cabang atau franchise ya, kayak Radio Delta FM itu. Radio Delta FM ini pusatnya di Jakarta, tapi di Surabaya ada kalau nggak salah. Di Medan atau ada ya. Pas FM ini di Jakarta ada, di Surabaya ada ya. Kadang di saat-saat tertentu acaranya sama. Nah, kalau saat yang sama ini kemungkinannya adalah program director yang daerah ini nggak punya kewenangan ya. Jadi program director ini yang mengatur program ya, mengatur program. Kalau misalnya Surabaya dan ini hanya ada di Surabaya, ya program direkturnya ada di Surabaya. Program director ini yang bertanggung jawab untuk mengatur program ya. Kayak misalnya sekarang Suara Muslim ini ada beberapa yang programnya dibolak-balik gitu ya, diganti-ganti gitu ya. Biasanya acara ini di pagi, sekarang di siang ya, mungkin ya ada masukan atau apa kayak gitu ya. Kalau di Radio Surabaya hampir programnya nggak pernah berubah sejak dulu sampai sekarang. Contoh hari malam Jumat atau Jumat malam ya, lupa ya. Jumat malam sama Minggu malam itu ada program yang saya suka namanya Memorabilia. Itu sejak dulu ya. Sejak saya masih muda sampai sekarang masih ada terus itu. Jamnya juga sama, harinya juga sama. Kemudian produser. Nah, produser ya, saya dulu punya jabatan saya dulu di SCTV ya, produser. Produser ini orang yang bertanggung jawab terhadap sebuah program ya. Kalau program director tadi secara keseluruhan ya, misalnya contoh program berita di pagi hari jam 6 sampai jam 8. Nah, jam 6 sampai 8 ini siapa yang bertanggung jawab? Ya, yang bertanggung jawab namanya produser ya. Jadi contoh misalnya kalau di dalam Suara Muslim misalnya ya, kalau nggak salah yang pagi itu ada namanya opini publik ya. Opini publik ini biasanya membahas tentang sebuah tema aktual dan akan memanggil seorang pembicara. Ini ada produsernya ya. Produser ini yang akan menetapkan besok misalnya contoh malam ini ya,
untuk opini publik besok, ya ini hari Rabu besok, ini sudah dipikirkan ini. Apa ini, siapa temanya, terus kemudian siapa yang jadi pembicaranya. Malam ini sudah dihubungin ya, sudah dihubungin, Pak, kita besok siaran membicarakan ini, Bapak siapkah, gitu, kayak gitu. Ini namanya produser ya. Kemudian produser ini juga yang menentukan kapan waktu iklan atau tidak ya. Ketika misalnya ada masalah atau apa, misalnya koneksinya putus, apakah masuk iklan atau justru apa, produser yang bertanggung jawab ya. Kemudian musik director ya, ini bedanya kalau di televisi sama radio. Kalau di media yang lain nggak ada ini namanya musik director, tapi program director, produser di media lain ada ya, di televisi ada. Musik director ini khas di radio karena musik director ini adalah yang mengatur lagu. Loh Pak Yusuf, padahal itu kadang-kadang kita minta lagu loh Pak Yusuf, terus kemudian diputar. Iya betul ya, ada beberapa yang di saat tertentu ada namanya apa ya, request, di mana kita bisa pesan lagu ya. Tetapi saya tahu sendiri ya, mereka punya namanya musik director yang sudah menyiapkan lagunya ya, mulai misalnya radio mulai on sampai off ya, mulai misalnya onnya misalnya kita jam 5 sampai off misalnya jam 12 malam, itu lagunya sudah disusun ya. Karena terbukti kadang-kadang kalau misalnya ada orang yang kemudian request, kemudian dia bilang, waduh kita nggak bisa, ini lagunya sudah disiapkan musik director ya. Kemudian production, kalau production ini tim ya, ya di dalamnya ini ya bisa aja teknisinya atau mungkin yang menerima telepon ya. Kalau di Radio Surabaya itu istilahnya gatekeeper namanya ya, yang membantu announcer ya. Misalnya menerima telepon atau apa, itu namanya gatekeeper. Kemudian yang terakhir, ini yang justru yang di ujung tombak dan kita pasti semuanya tahu, adalah announcer atau dalam bahasa lain penyiar. Siapa yang sekarang atau dari kalian masih mendengarkan radio nggak? Kadang-kadang Pak. Mendengarkan radio apa, Van? Dalam Mendengarkan radio apa? paling suara Surabaya, kalau nggak ya 90,1. Apa itu radio apa itu 90,1? Media FM itu yang nyetel lagu-lagu lama ya Pak. Oh gitu. Kon kok tuwek ngono, Van. Radio Surabaya. Radio Surabaya itu radio wong tuwek. Wah, aku ya wajar ya kon Radio Surabaya, makanya aku rada heran ya. Enak aja Pak. Soalnya lagune sithik, akeh ngobrol ya, akeh wong ngeluh malah ya. Kalau anak muda itu pasti lebih banyak musik, terus kalaupun ada penyiar ya penyiarnya yang suka banyol dan ngomongnya khas Surabaya, suka anak muda gitu ya. Kalau di Surabaya mungkin kalau kalian tuh mesti kayak radio IBS, radio Hard Rock ya, terus radio Prambos ya, kayak gitu-gitu ya. Radio-radio anak muda. Tapi kalau saya di tengah-tengah, di atasnya anak muda, anak tua. Ono bener anak tua. Jadi nggak full lagu dan penyiarnya anak muda ya, tapi nggak terlalu tua kayak SS. SS itu terlalu tua menurut, lagunya sedikit banyak ngomongnya, capek kadang-kadang. Saya itu ya seneng kayak Radio Delta itu ya, ada banyak omongannya tapi lagunya juga lagu-lagunya enak-enak ya, lagu yang baru juga lagu yang lama ya. Yang lain bagaimana? Hilda seneng dengerin radio? Hah? Mic-mu sudah on tapi kok suaramu nggak kedengar? Lupa ditancepin Pak mic-nya Pak. Iya terus? Ayo tarik sis. Tarik sis. Semongko. Gejala tanda-tanda. Waktu tempat kami persilahkan. Tanda-tanda. Jelek ini Pak. Ya. Bukan hal mas. Kalian kok, makanya saya tuh heran. Kalian itu kok gak mendengarkan radio. Terus teman kalian kalau kalian aktivitas tuh apa biasanya?
kan kalian pasti beraktivitas, entah belajar atau mungkin mengerjakan tugas atau bekerja gitu, apalah ya. Itu kalian temannya apa? YouTube, YouTube. musik, Pak. YouTube. YouTube itu kan makan kuota kan, makan kuota. Spotify. Kalau saya itu Pak, video dari YouTube saya download dulu, habis itu saya dengerin offline. Oh, itu bagus ya. Ya, bisa sih. Cuma kadang-kadang apa ya, nggak hidup lah. Mendengarkannya 144p Pak. Apa itu? Ya kan lihat video itu kualitasnya itu 144p. Oh, suara gambarnya nggak terlalu penting, yang penting suaranya gitu ya. Iya Pak, yang penting karaoke-nya Pak. Suaranya. Kalau pakai YouTube musik mahal Pak. Nggak, dulu nggak ada uang. Makanya saya tuh heran. Kalau saya sih iya ya, saya pakai YouTube karena kan pakai WiFi, artinya dipakai nggak dipakai ya saya bayarnya tetap, mending saya pakai gitu loh. Tapi kadang-kadang saya kalau pakai YouTube itu apa ya, nggak hidup, maksudnya yang mengatur tuh saya, dan ya kadang-kadang saya juga nggak tahu harus nyalain apa. Sedangkan kalau di radio ada orang yang bertanggung jawab untuk mengatur lagu. Makanya saya bilang, makanya kalau kenapa tadi saya jelaskan ada musik director yang bertanggung jawab ya, sehingga lagu itu nggak pernah mungkin diputar lagi gitu, nggak pernah ya. Kayak di radio Surabaya itu minimal lagu itu baru kita dengar mungkin seminggu kemudian dia ingat, oh lagu ini sudah saya putar hari apa gitu, nggak mungkin diulang ya. Dan dia lagu itu pas ya, misalnya contoh hari ini hari pahlawan, lagunya ada lagu-lagu pahlawan gitu ya. Ada misalnya apa Hilda? Enggak Pak, enggak. Kemudian misalnya Hari Ibu gitu, lagunya hari-hari Ibu gitu ya. Seneng kadang-kadang milih-milihkan gitu ya. Atau apa? Musik direkturnya sudah punya tema lagu umur apa ya? Bukan umur aku, tapi lagu tahun berapa? 70-an, 80-an, 90-an, atau mungkin temanya adalah lagu Coldplay. Wah, Coldplay semua itu. Nah ini tingkat apresiasinya. Jadi setelah tadi pendengar tadi mendapatkan pesan dari media, dia mungkin bisa menjadi tahu karena ada informasi. Kalau pendidikan menjadi mengerti ya. Kalau entertaining menjadi suka ya. Continuity menjadi butuh ya. Kayak saya itu butuh karena terus terang saya kadang-kadang kerja dan perlu teman. Saya masih kecil dulu ya, mungkin saya kebiasaan bekerja atau belajar sampai malam, dan teman saya itu radio ya, sehingga ya ini saya butuh radio karena itu teman ya. Seakan-akan itu yang saya nggak fokus beneran dengan radio, tetapi kalau kadang-kadang apa tuh saya dengerin, artinya jadi teman ya, kemudian jadi action ya, motivasi. Ya, ini kalau tahu, kalau mengerti. Nah ini ya Dimas. Tadi nomor 3 sama 4 ke warnanya kuning sendiri Pak. Oh sebentar, yang mana? Oh nomornya itu salah itu ya, itu kan sebenarnya nomor otomatis. Itu kemungkinannya apa namanya, stylenya belum saya ubah ya. Aslinya tadi itu warnanya bukan putih kalau nggak salah, hitam, nggak kebaca bagus ya. Ini tingkat apresiasi pun menurut saya nggak kebaca, itu harusnya hitam. Saya kira itu ada hal penting itu Pak. Enggak. Yang buat dispesialin. Iya, belum saya ubah. Tadi udah saya ubah tapi mungkin ada kelewatan. Contoh masa sudah tadi melihat tingkat apresiasi itu, tulisan itu menurut saya nggak kebaca, itu harusnya hitam atau pokoknya gelap itu. Backgroundnya putih, tulisannya putih meskipun diberi shadow ya. Oke, ini saya lewatin aja ya. Intinya tadi itu ya, apresiasi dari pendengar itu tadi seperti itu ya. Kalian pas sudah paham seperti ini, saya akan lanjutkan tentang karakteristik. Nah ini juga gak kebaca, ini tulisannya harusnya hitam yang atas itu. Karakteristiknya adalah pesannya dibacakan atau disuarakan. Karena radio memang audio ya. Nah ini menggunakan bahasa tutur atau kata-kata yang biasa diucapkan dalam obrolan sehari-hari. Jadi bahasa yang dipakai itu adalah bahasa pergaulan ya, bahasa percakapan ya, bukan bahasa surat atau bahasa apa itu hukum.
Dan kemudian kata-katanya ini dipilih mesti sama dengan kosakata pendengar. Artinya spoken language ini bahasa yang sama dengan targetnya ya. Targetnya bisa kedaerahan, misalnya orang Surabaya ya mungkin ada kata-kata Surabaya, meskipun saya belum pernah melihat, mungkin ya saya ingin tahu juga mungkin, tapi selama ini saya belum tahu ya bahasa yang benar-benar full bukan bahasa Indonesia. Ada nggak radio yang tidak full bahasa Indonesia? Saya memang tahu ada radio, kalau nggak salah radio apa itu menggunakan bahasa Mandarin, tapi nggak 100%, hanya di program-program tertentu ya. Tapi nggak mungkin 100% misalnya bahasa Mandarin. Kecuali kalau misalnya radio itu memang radio luar negeri ya. Kayak misalnya televisi Arab yang kita dengarkan di TV kabel itu ya pakai bahasa Arab ya pemennya ya. Gitu. Radio mungkin kalau radio yang tadi saya dengerin kayak radio Australia ya pakai bahasa Inggris semua. Tapi nggak mungkin bahasanya itu beda dengan targetnya ya, itu dari sisi language, tapi juga dari percakapannya itu juga tergantung targetnya. Jadi misalnya kalau tadi suara Surabaya itu untuk orang tua tadi saya bilangnya anak tua ya ini pasti bahasanya juga bahasa tua ya. Tapi kalau misalnya tadi itu IBS ya, IBS, Hard Rock, Prambors ya, atau mungkin yang kocak-kocak itu kok lupa kok, yang kadang-kadang ngeprank gitu loh, salah sambung, punya program salah sambung itu istilahnya ngeprank kalau sekarang itu bahasanya sudah bahasa anak muda gitu ya, istilahnya bahasa program gitu ya. Nah kemudian sekilas ya, karena sifatnya adalah sekilas, artinya seperti saya ngomong seperti ini ya, kalian mungkin ada yang saya ngomong kelewatan, tadi Pak Yusuf ngomong apa ya, sudah lewat ya. Kalau kalian misalnya membaca koran, dibaca gak jelas, kalian mungkin bisa baca lagi, gak jelas dibaca lagi sambil pelan-pelan sambil diresap ya, baru kemudian mungkin melanjut. Tapi di radio gak bisa ya, makanya untuk radio ini harus jelas, sederhana, dan sekali ucap kalau bisa langsung dimengerti. Makanya untuk beberapa informasi yang penting seperti nomor telepon harus diulang ya, dan diperlambat. 081, saya ulangi, 08. Global, tidak detail, tidak rumit ya, angka-angka dibulatkan, fakta-fakta diringkaskan. Ini karakternya. Maka prinsip penulisannya adalah harus enak didengar dan mudah dimengerti pada pendengaran pertama sekilasnya. Maka konsepnya adalah KISS, keep it simple and short ya. Artinya hemat kata, tidak mengumbar kata, menggunakan kalimat-kalimat pendek dan tidak rumit. Gunakan sesedikit mungkin kata sifat dan anak kalimat. Jadi kalimat, bukan di dalam kalimat ada lagi anak kalimat ya. Ya. Kemudian konsep lainnya adalah WTYT, write the way you talk ya. Tuliskan sebagaimana diucapkan. Jadi menulis untuk disuarakan. Jadi bukan untuk dibaca, menulis untuk didengar ya. Satu kalimat satu nafas, artinya kalimatnya gak boleh panjang. Kalimat kalau panjang akhirnya tapi kalau kalimatnya pendek, sekali nafas sudah bisa ya. Keberadaan radio ya, kini maupun esok radio tetap punya peran penting dalam menyampaikan informasi. Saya merasa radio ini tidak mati ya. Jadi dulu ketika ada televisi, ada seorang ilmuwan yang mengatakan radio akan mati ya. Ternyata ketika radio itu mau mati, menemukan bentuknya, yaitu digunakan untuk informasi kemacetan, karena banyak orang kemudian berangkat kerja, berangkat sekolah itu menggunakan mobil, dan di mobil itu ada alat komunikasinya yaitu radio itu ya, sehingga menemukan bentuknya ya, sehingga nggak sempat mati ya. Sekarang yang terancam itu sekarang adalah media cetak ya, ada yang bilang media cetak mati ya, karena apa? Kalah dari internet. Cuma kita lihat aja matinya bagaimana ya. Kemudian adalah sajian konten menjadi prasyarat mutlak untuk konsistensi radio. Jadi bagaimanapun radio itu, meskipun radio sebagian besar fungsinya adalah hiburan, kayak contoh RRI pun ya, RRI pun itu tujuannya memang bukan hiburan, tetap mesti ada hiburan ya, ada lagu-lagunya. Tetapi maksudnya di sini konten ini adalah disesuaikan dengan, karena ada segmen-segmennya tadi itu ya. Contoh ada radio khusus untuk wanita, radio si radio, female radio ya, untuk radio untuk wanita. Ya yang dibahas ya tentang kewanitaan, cara masak, cara
Kadang-kadang saya juga sering dengarkan radio wanita ini, entah female, entah si. Kadang lagu-lagunya enak ya, apa namanya, menurut saya pas ya seleranya. Atau radio khusus bisnis, ya. Dulu sering mendengarkan, sekarang capek. Kayak radio Pas FM ya, terus radio apalagi yang bisnis itu. Kemudian radio berita ya kayak El Sinta ya, dulu seneng tapi saya capek. Suara Surabaya pun juga sekarang saya juga jarang ya, karena capek juga ini kalau mendengarkan berita. Kemudian diperlukan kerjasama pihak radio dengan masyarakat, betul ya. Kalau nggak ada program atau kesempatan masyarakat ikut nimbrung, kemungkinan akan ditinggalkan karena radio ini memang apa ya, hidup karena perlu apa ya, kerjasama. Contoh misalnya kayak radio Surabaya ini, saya membayangkan kalau radio Surabaya tidak ada di boykot sama itu, mati Surabaya. Beritanya kebanyakan telepon dari pembacanya ya, dari pendengarnya. Bahkan radio yang bukan khusus seperti kayak radio Surabaya pun masih butuh ya, misalnya request lagu atau mungkin apa ya, memberikan salam-salaman. Di radio Surabaya Muslim itu dulu nggak ada, sekarang ada radio itu, program itu khusus itu namanya kalau nggak salah Jelajah Al-Quran ya. Orang bisa telepon terus kemudian berikan salam, kalau enggak ya pakai WA atau pakai yang tadi itu YouTube chat kayak gitu ya. Kemudian bukan pelasiaran yang ingin dijual ke publiknya, buat standar isi penyiaran termasuk individu penyiarnya. Ini di training ya, saya dulu punya program di radio. Ini ternyata penyiarnya ini siapapun, ini ternyata punya kekhasan ya. Jadi meskipun dulu dia bukan penyiar di situ, penyiar radio apa, ketika masuk di situ nanti gayanya juga hampir sama. Iyalah, tadi kan pasti punya roh ya. Contoh sepele aja panggilan ya. Panggilan radio untuk apa ya, pendengarnya aja berbeda-beda. Kalau radio Surabaya itu manggilnya kawan. Kalau radio lain ada yang ingat apa aja panggilannya? Apa? Kalau saya ingat itu kawan ya, terus apa lagi itu? Apa? Kalau radio wanita itu apa panggilannya tuh? Itu kawan apa ya, kalau dari Surabaya itu ya tadi kawan ya. Terus kemudian standar peralatan minimal yang diperlukan untuk menopang siaran, betul, mengikuti dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Ada yang chatting, teman sebaya itu radio apa ini, teman sebaya? Oke, kita masuk ke menulis berita radio ya. Ada waktu sekitar 15 menit, semoga cukup ya. Tentang menulis berita radio ini bagian kedua ya. Jangan khawatir nggak ada tugas. Tadi saya mikir, wah ini harus dilanjutkan dengan tugas supaya bisa. Tapi kemarin saya diberi tugas tentang televisi. Mungkin harusnya dibalik ya. Harusnya kemarin tuh jurnalistik radio, baru sekarang jurnalistik televisi ya. Jadi dari membuat berita khusus untuk didengar, kemudian ditambahin didengar dan dilihat. Nah, tapi karena sudah kebalik televisi, ya otomatis yang suara pasti juga bisa ya. Pesan radio hanya bisa ditangkap oleh telinga khalayak ya. Maksudnya pesan radio ini hanya bisa dikonsumsi oleh panca indera yang namanya telinga. Nggak bisa dikecap ya, nggak bisa dilihat ya, nggak bisa dipegang ya, jadi hanya telinga ya. Maka untuk menulis berita radio ini, pesannya yang disampaikan itu ya unsurnya ya suara, yaitu kata-kata ya, entah suaranya penyiar itu atau mungkin suara dalam bentuk efek ya, misalnya apa, suara apa, dan juga termasuk musik ya, itu pokoknya yang dikeluarkan dengan menggunakan suara. Kemudian kata-kata untuk memberikan pemahaman, suara untuk meyakinkan, dan sound effect untuk membangkitkan emosi. Kemudian pesan radio disampaikan dalam waktu yang sangat terbatas, dibatasi detik dan menit untuk didengar oleh khalayak dalam waktu yang juga terbatas. Artinya radio ini karena dibatasin oleh waktu ya, ini 24 jam, berarti nggak bisa berlama-lama. Ya nggak bisa panjang lebar, beda dengan kayak media cetak. Ketika misalnya perlu lebih dalam ya gampang, halamannya ditambah. Tapi kalau ini nggak ada berita ya dikurangin ya. Contoh kalau nggak salah koran Jawa Pos sekarang, kemarin saya membaca Jawa Pos di hari libur, di hari apa itu, Isra Mi'raj ya,
bukan sih, Maulid Nabi ya. Itu korannya kecil. Loh, kok kecil sih? Lebih kecil dibanding tabloid, saya heran. Ternyata di hari libur Jawa Pos ini korannya kecil, tapi kalau hari biasa ya normal ya, broadsheet ya, yang broadsheet. Kalau ini lebih kecil dibanding tabloid. Kalau yang broadsheet itu ukuran antara broadsheet dengan tabloid ya. Berarti tabloid lebih kecil, broadsheet besar, yang broadsheet tengah-tengah. Nah, ini malah yang libur tadi itu di bawahnya tabloid, lebih kecil ya. Ternyata itu ya karena mungkin beritanya nggak banyak ya. Ya. Dulu saya pernah membaca koran-koran luar negeri kayak USA Today, itu tebal sekali ya, sampai berhalaman-halaman ya. Bahkan di Jawa Pos sendiri koran dulu sampai terbagi 3 koran. 3 koran kemudian dikumpulkan satu koran untuk orang tua ya, berita-berita yang berat-berat. Terus kemudian untuk anak muda namanya Deteksi ya. Terus kemudian berita untuk lokal namanya Metropolis, digabungkan jadi satu. Jadi kalau zaman dulu misalnya korannya datang gitu rebutan gitu. Ya nggak tahu sekarang nggak kayak gitu ya. Dulu saya ingat itu ya. Aku tak berita iki dhisik, berita film njaluk yang kono disobek apa diambil. Aku tak berita olahraga diambil yang olahraga gitu ya. Sekarang kayaknya malah nggak laku kayak. Saya lihat itu ada koran ya sampai datang ya masih kenceng ya, masih utuh gitu ya. Kalau dulu datang wis rebutan ya. Setelah itu gantian koran ke ya, halaman iku ya, ganti-gantian jadi iki apa lah kayak gitu. Ya makanya dulu susahnya dulu ketika berita ini ada sambungnya, terus sambungnya ini bukan di kertas yang sama. Makanya kemudian sejak ada kejadian kayak gitu itu akhirnya ketika bersambung pun itu masih di kertas yang sama. Jadi contoh halaman 1 bersambung ke halaman berapa itu masih di kertas itu ya, meskipun diambil mana. Ya kalau enggak susah. Halaman nang kono. Nah, ini repot ya. Kemudian adalah kata-kata untuk memberikan pesan radio, tadi ya. Terus kemudian atur alur berita ya. Penulis berita, reporter, redaktur, pembaca berita, media radio, pemancar radio, khalayak. Ini alur beritanya. Jadi dari reporter yang mencari berita ya, bisa berarti penulis berita ya, reporter. Terus kemudian dibawa ke radio, ke kantor, dibacakan oleh announcer ya, pembaca berita ya. Terus kemudian dipancarkan lewat media radio, terus kemudian diterima oleh khalayak. Yang perlu diperhatikan oleh penulis berita, pertama harus kita paham karakteristik pembaca beritanya. Ya, maksudnya announcernya seperti apa. Ini mungkin bisa diabaikan ya, karena pembaca berita atau karakteristik announcer di sebuah radio pasti sama ya. Yang lebih penting adalah karakteristik khalayak. Ini radionya ini radio apa? Radio anak muda, radio untuk wanita, radio bisnis ya. Atau mungkin radio hiburan, dan hiburan pun khusus dangdut. Dangdut pun juga khusus ya. Ya Bu, ya Gong. Dangdut itu dibagi khusus-khusus ya. Aku lupa radionya itu. Ya, apa namanya, kayak radio dangdut itu kalau nggak salah ada Suara Giri, terus ada radio apa lagi itu. Ternyata katanya juga dangdutnya berbeda-beda tuh, antara radio meskipun sama-sama muter dangdut. Gak ada yang dengerin radio dangdut ini, Agung biasanya ya. Masih berjoget Pak itu Pak. Kemudian karakteristik pembaca berita ya ini saya lewatin aja karena sama. Kemudian teknik penulisan agar tidak salah baca, ini kalian sudah saya ajarin kalau nggak salah waktu kalian membuat copywriting kalau nggak salah ya. Pertama adalah harus menggunakan huruf dengan apa ya, kalau sensitif namanya case sensitif itu uppercase ya, huruf besar semua. Huruf besar semua ya, kayak ini kan ada huruf besar, huruf kecil ya. Jadi kalau di radio itu huruf besar semua ya, dan itu nanti dipakai juga untuk televisi ya, baca berita itu. Saya dulu bikin copywritingnya ya juga huruf besar semua. Jadi pertama menggunakan huruf besar semua. Bapak Yusuf gak ada huruf besar, huruf kecil ya, ini bukan berkaitan dengan bahasa Indonesia, supaya dengan huruf besar ini jelas dibaca ya. Kalau kecil nanti ini A atau O gitu ya. A atau O, tapi kalau A yang besar itu kan semuanya pasti beda, sedangkan A karo O kan hampir mirip. Misalnya I sama L mungkin hampir mirip, tapi kalau L besar kan jelas beda. Maka huruf
menggunakan huruf capital ya, huruf besar ya. Termasuk juga apapun ya, nama orang, nama negara, bahkan termasuk juga angka ya. Kadang-kadang angka bukan ditulis sebagai angka, jadi misalnya 0 gitu, tapi ditulis 0 gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti saya menuliskan silakan hubungi nomor HP 081, itu ya saya ketik 081 gitu, bukan kayak gitu ya. Kalau memang diperlukan supaya ya tadi itu supaya nggak salah baca ya. Kemudian penggunaan tanda baca harus gampang dikenali, harus gampang dipahami ya. Ya ini ada 3 kalau dulu ya saya belajar. Yang pertama slash, 1 slash, garis miring 1, garis miring 2, dan garis miring 3 ya. Garis miring 1 itu menggantikan tanda baca koma ya. Kalau diberi garis 1 itu berarti kita berhenti sebentar, koma. Sedangkan garis miring 2 itu menggantikan titik, berhenti. Sedangkan tanda baris 3 tanda garis miring 3 itu artinya berhenti, selesai ya. Itu saya gunakan kayak gitu. Saya sudah mempelajari dan kalian beruntung ini di kelas diajarkan. Nah, dulu waktu saya kuliah nggak diajarkan di kampus, saya baru tahu ya waktu sudah masuk kemudian diajarin sama senior ya. Kok begini ya. Sekarang kalian sudah paham, kalau nggak salah kalian sudah paham ini waktu mata kuliah apa itu, copywriting ya. Menghindari penggunaan singkatan ya, terutama singkatan yang belum akrab di telinga pendengar. Misalnya Gusti Pangeran Haryo disingkat GPH misalnya. GPH M Yusuf, GPH Ivan Sanjaya. Mana enggak ya Ivan Sanjaya GPH? Ya, dia disebut lengkap gitu ya. Raden Mas Ilham. Tapi yang jelas nanti kalau istrinya Ilham ya panggil Mas Ilham ya. Kalau radennya ya tergantung ya. Mungkin Mas Ilham Surya Diningrat. Bendoro Raden Ajeng BRA. Selasa zaman Majapahit. Mau coba itu kan gelar ngono rek. Oh iku Mataram iku. Doktor sarjana. Nah ini. Ya, Mataram Pak. Goyang Pak. Tak keplak lho Bang. Iya kan nanti kan kalian dapat gelar masing-masing kan, kayak misalnya siapa Septian itu kan telikah menikah kan nanti pasti istrinya panggil Kang Mas Septian. Kang Mas Cilok. Mana uang belanjanya? Yang Mas Pur. Kalau si Agung manggilnya friend Pak. Lu mau sebujurnya nyeluk friend ya gak ilok lah, gak sopan. Kalau wanita nanti dapat gelar Dimas ya, atau adik. Dik. Segone semateng gak dik gitu. Padahal lu itu ya tetap nyeluk adik. Bojone lu enom pun nyeluk ya Mas. Kakanda Agung. Boleh Baginda Wildi. Gitu. Boleh menulis Wildi, kenapa nih kok gak keluar suaranya ini? Apa masih memarkir? Masih di bis Pak. Lah ya basic Gendutan Pak. bisa guru diparkir, Pak. Boleh menulis singkatan kalau singkatan itu sudah umum digunakan. Misalnya DPR orang udah tahu, tapi kalau nggak tahu ya jangan disingkat, ya dijelaskan yang kayak di atas itu ya. Kemudian harus dibaca dengan kayak dieja ya, DPR gitu ya. Penulis kata atau nama agar sesuai dengan cara baca, terutama dengan kata atau nama dalam bahasa asing ya, kayak gitu ya. Nah ini yang repot kadang dulu kalau saya mendirect announcer untuk yang ada istilah-istilah asing, kadang-kadang saya juga bingung ya. Ini benerannya ya apa gitu ya, yang betul seperti apa. Tulisan kemudian penulisan mata uang harus sesuai bacaannya, misalnya $50 Amerika Serikat. Kenapa Hilda? Siapa yang ngomong, Hilda atau Tita? Loh, kenapa saya? Kita Pak. Tita kenapa Tita? Tita tenang Tita. Nanti kalau kamu Karaoke.
Oh, kalau kamu nanti punya suami ya dipanggil Dimas atau Anaknya Adinda. lewat, Pak, kita Pak. Minta PS5. PS5. Belum makan anaknya, Pak. Kemudian masalah Gong, penulis gong, gong. angka Sapi juga muncul, selesai. Gong. Hah? Kenapa aku? Sapinya, Pak. Sapinya aku lepas, Pak. Loh, ya apa sih, Gong? Ya kan anak ini kuliah aku ya dimarino dhisik to pekerjaane. Ya telepono kandang dhisik digolek bapakmu, Pak. Paculmu kene nang omahku lho, Gong. Malah aku Pak yang Iya, masuk kandang, Pak. Paculmu kene nang omahku, Gong. Wah, Mau pacul ya, Arif. Suketmu. Tak aku lagi. Bocorin lah, kon dipangan isu kedawil karo Agung. Enggak lah. Kalau sekarang ke rumahnya Agung, aku pasti dihidangi mangga. Kalau nggak salah di daerah sana itu mangganya banyak sekali. Dan sekarang kan musim mangga. Jalan, Pak. Tertutup, Pak. Di rumahnya aku berada mangga. Keluarganya introvert semua, Pak. Ya, oke. Saya cepatkan ya. Halo, sebentar, saya salah dulu. Masih ada materi, tapi waktunya habis. Saya cepat aja. Menulis berita radio berarti menulis di telinga. 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam penulisan berita radio. Halnya bisa diucapkan, harus segera, harus disampaikan dari seseorang ke seseorang, hanya terdengar sekali selintas dan merupakan suara. Ya, maka tadi itu gunakan kata yang kita tahu arti dan cara mengucapkannya. Maka lebih tepat adalah kata-kata yang biasa diucapkan sehari-hari. Jangan ragu kalau harus menulis lagi kata yang sama dengan yang telah kita tulis terlebih dahulu. Tulis menggunakan kalimat yang menggambarkan peristiwa itu terjadi sekarang. Meski khalayak itu terdiri banyak orang, tapi pesan diterima khalayak secara sendiri-sendiri. Artinya, meskipun kita ngomong seperti kayak saya ini, kayak kalian, saya tahu yang mendengarkan ini banyak. Tapi kalau untuk penyiar itu seakan-akan saya ngobrol satu dengan satu, ya kayak menyapa, kayak ngobrol, sebagai teman. Meskipun ketika ngomong yang dengarkan banyak, makanya harus kelihatan akrab gitu ya. Makanya seingat saya penyiar itu ada satu persyaratan, harus menguasai suara. Jadi misalnya ada telepon, oh Pak Agung ya gitu, langsung tahu. Oh Pak Ivan ya, Mas Ivan ya, langsung tahu gitu ya. Saya dulu bayangannya itu ketika ada telepon ada kayak kita HP itu keluar itu, tapi ternyata juga enggak ya, yang cuma hanya dengar suara sudah paham. Karena radio hanya didengar sekali, maka kejelasan harus menjadi prioritas. Gunakan kalimat singkat dan sederhana sehingga khalayak tidak perlu berpikir 2 kali untuk memahaminya. Juga untuk hal-hal yang dianggap penting harus diulang di akhir berita. Karena radio itu hanya menyampaikan suara, maka harus menggunakan kata kalimat yang tidak ambigu. Artinya tidak ambigu, memiliki arti yang banyak atau ini arti yang mana ini yang maksudnya. Kalau ada konsep yang abstrak harus dijelaskan agar gampang dimengerti. Terakhir, menulis untuk radio bukan menulis langsung pada pembaca, jadi yang penting pesan itu benar dan mudah dipahami di telinga pendengar. Oke teman-teman, itu materi hari ini ya tentang jurnalistik radio. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Ya, saya mau tanya sebelum kita akhir, yang tugas kalian itu kenapa kok kalian ngambil video-video yang sudah ada ya? Kenapa nggak bikin sendiri gitu loh? Tugasnya untuk membuat berita. Karena videonya itu Pak susah Pak, kan sekarang lagi musimnya pandemi itu Pak, kan kebanyakan nanti videonya tentang pandemi semua kalau gitu sendiri. Enggak, kamu kan bisa mengangkat yang dekat-dekat rumah, misalnya kemacetan di depan gang kayak gitu loh, seakan-akan saya pengennya membayangkan tuh kalian bikin kayak reportase gitu loh ya, kayak hampir kayak event gitu. Daerah rumah saya damai tentram, Pak. Iya Pak, sama Pak, nggak ada keributan itu apa Pak. Aduh, Saya yang pengen ya Dimas iki malian kayak YouTuber ya, apa reviewer game iki berita apa reviewer game ya, aku mikir gitu. Kita itu, Pak. Kita itu, Pak. Ya wis rata-rata malian wis gitulah ya. Awal-awal saya melihat itu, wah kok gak seperti yang saya inginkan gitu loh. Baru ketemu. Tapi kan lama-lama kan ada Pak beritanya itu Pak di sana Pak. Oh, ya wes ya. Maksud saya tuh kayak Ivan gitu loh, atau kayaknya punyanya Hilda lah. Tapi Hilda harusnya ditambahin lagi hostnya.
Jadi ya kayak di televisi itu loh, hostnya ngomong, setelah ngomong masuk ke berita. Nah, reporternya mungkin sekali-sekali reporternya muncul di situ, atau mungkin siapa yang jadi wawancara itu muncul juga. Oke, pertemuan hari ini nggak ada tugas, ya. Nggak saya suruh untuk bikin tentang jurnalistik radio, berita radio, ya. Mulai minggu depan kita berarti ada 2 pertemuan lagi ya. Dua pertemuan lagi kita akan lebih fokus di jurnalistik online, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum berakhir atau saya tutup perkuliahan petang ini? Udah. Nggak ada, Pak. Ya, kalau nggak ada kita akhirin. Saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.